Terdesak kebutuhan biaya operasi ibunya, seorang pria nekat mencuri uang berangkas di restoran cepat saji di stasiun kereta cepat Wush, Halim, Jakarta Timur. Pelaku mantan supervisor yang leluasa masuk dan membobol berangkas di saat restoran tutup. Pelaku mencuri di brankas restoran cepat saji di stasiun Wush, Halim, Jakarta Timur karena terdesak biaya operasi ibunya 4,3 juta rupiah yang harus diamputasi akibat menderita penyakit gula. Pelaku tak memiliki uang untuk biaya operasi setelah dipecat dari restoran. Berbekal kunci cadangan dan nomor kombinasi brankas masa menjabat sebagai supervisor di restoran, pelaku dengan leluasa masuk dan membuka brankas berisi uang hasil penjualan restoran. Pelaku ditangkap polisi tanpa perlawanan. Pelaku berhasil membuka pintu restoran dengan menggunakan kunci cadangan yang masih dipegang saat ia masih bekerja. Ia juga mengaku berhasil membuka brankas dengan mudah karena kode brankas yang masih sama dengan badannya. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pelaku pencurian di sebuah rumah kos Putri di Pekanbaru Riau melakukan aksi tak senonoh. Pelaku mengintip korban yang sedang mandi, melakukan masturbasi baru mencuri. Aksi seorang pencuri yang terekam kamera CCTV di sebuah rumah kos Putri di Jalan Taman Karya, Kota Pekanbaru sempat viral di media sosial. Sebelum mencuri, pelaku terlihat mengintip wanita yang sedang mandi sambil melakukan masturbasi di depan kamar kos. Pelaku ditangkap polisi di tempat parkiran minimarket di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Pelaku sudah 2 kali melakukan aksi pencurian di Jalan Perwira dan di Jalan Taman Karya Pekanbaru. Barang yang dicuri 1 buah tabung gas, dompet, dan 1 unit handphone. Pencurian, ya pelaku ini pada saat dia melakukan pencurian, dia melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Selain itu juga dia bukan hanya satu. Ada TKP lain yaitu di Jalan Perwira, 1 di kos wanita. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal melaporkan. Pemirsa, sempat terlibat aksi kejar-kejaran sebuah truk pengangkut jeruk di adang polisi di ruas tol Cikampek, Jawa Barat. Truk itu rupanya menyelundupkan 12 kg sabu dari Sumatera. Sebuah truk pengangkut buah jeruk ini dihentikan petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat saat melintas di ruas tol Cikampek, Jawa Barat. Petugas sebelumnya sempat terlibat aksi kejar-kejaran dari arah Jakarta menuju Cikampek, hingga akhirnya berhasil dihentikan paksa truk di kilometer 31. Dari hasil pemeriksaan muatan, petugas mendapati sejumlah paket sabu yang disembunyikan di dalam 2 buah jerigen dalam tumpukan dus jeruk. Ketiga pelaku bertugas mengantar buah dari Sumatera menuju Jawa Tengah dan menyelundupkan sabu seberat 12 kg dari seorang bandar besar di Sumatera dengan upah sebesar 100 juta rupiah. Polisi terus mengembangkan kasus guna memburu bandar besar lintas provinsi yang diduga kuat berada di Sumatera. Sementara ketiga pelaku dijerat hukuman penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, News melaporkan. Edarkan narkoba di lapas, artis Amarzoni dilimpahkan bersama barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Amarzoni kembali berurusan dengan hukum karena terlibat dalam peredaran barang narkoba. Ia diduga mengedarkan narkoba di dalam rumah tahanan bersama 5 tersangka lainnya. Amar diduga berperan menyimpan barang haram itu sebelum diedarkan. Sebelumnya ia menerima narkoba dari seseorang dari luar rutan. Tersangka MAA alias Aset ini sebagai gudang, istilahnya seperti itu berdasarkan BAP dari tersangka. Gudang dalam artian dia menyimpan narkotika, memperoleh narkotika dari luar, dari inisial A, kemudian disimpan untuk diedarkan di rutan kelas 1 Jakarta Pusat Salemba.
Ini merupakan keempat kalinya Amar Zoni terlibat dalam perkara narkotika. Setelah pelimpahan tahap 2 ini, Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Jakarta Pusat akan langsung menyusun surat dakwaan sebelum akhirnya kembali dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk disidangkan. Tim Liputan News melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang oknum PNS yang bertugas di Kabupaten Waikanan, Lampung nekat menyamar menjadi jaksa gadungan dari Kejagung RI. Aksi penyamaran ini pun terbongkar saat berkunjung ke kantor Kejari Oki, Sumatera Selatan. Jaksa gadungan itu pun diamankan. Inilah sosok jaksa gadungan yang menyamar saat diamankan oleh Kejari Oki, Sumatera Selatan. Menggunakan atribut lengkap dinas kejaksaan yang dibelinya dari pasar, dirinya tertunduk lesu dan tak berkutik usai penyamarannya terbongkar. Dalam aksinya, pelaku mengaku berasal dari Kejagung RI, bidang BIN, namun setelah dicek kebenarannya, ternyata namanya tidak terdaftar. Diketahui pelaku merupakan seorang PNS di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Waikanan, Lampung. Pelaku nekat menyamar menjadi jaksa gadungan lantaran mendapat imbalan jutaan rupiah dari seseorang untuk mendekati Kejari Oki, Sumatera Selatan agar dapat menyelesaikan sebuah kasus. Catat bahwa yang bersangkutan merupakan oknum ASN dari Kabupaten Waikanan, kemudian beliau menyamar jadi seorang jaksa. Selanjutnya jaksa gadungan ini langsung diserahkan ke Kejati Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi News melaporkan. Pemirsa, musibah kebakaran melanda sebuah gerobak warung kelontong dan pom bensin mini di Jalan Mutiara, Palem Raya, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Insiden ini terjadi diduga saat gerobak warung kelontong sedang menyalakan kompor berdekatan dengan pom bensin mini. Waduh, warung bensin kebakaran. Sama warung rokok. Iya, aduh, ya gede banget. Kobaran api ini membesar di sebuah gerobak warung kelontong yang berada di pinggir Mutiara, Palem Raya, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Api bahkan menyebar ke sebuah pom bensin mini yang berada di sebelahnya. Sebuah truk mobil berisi air bersih kebetulan melintas dan awaknya langsung menyiramkan air dibantu warga sekitar. Setelah itu mobil damkar pun tiba di lokasi. Juga sementara kebakaran terjadi akibat pemilik warung kelontong menyalakan kompor di dekat pom bensin mini. Tidak ada korban jiwa, namun seorang anak dari pemilik gerobak warung kelontong mengalami luka bakar ringan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, News melaporkan. Sementara itu kebakaran menghanguskan bangunan dan lapak barang bekas di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Kobaran api dan asap tebal melahap seluruh bangunan di lapak barang bekas yang berada di Jalan Bojong Sari, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Tugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Yang terbakar adalah lapak barang bekas. Lokasinya dekat pinggir kali, jadi kami tidak ada kesulitan. Kami meluncurkan 3 unit 55 personil. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga bagian akar lapuk sebuah pohon jenis trembesi tumbang menimpa 1 unit minibus di kawasan Bypass, Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi pohon berlangsung hingga 1 jam dan menyebabkan kemacetan hingga 1 jam. Peristiwa pohon tumbang terjadi saat minibus menurunkan penumpang di kilometer 7 jalur Bypass, Padang, Sumatera Barat. Pohon jenis trambesi ini tumbang diduga akibat pelapukan pada bagian akar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun mobil mengalami kerusakan parah. Kemacetan panjang pun terjadi lebih dari 1 jam. Sejumlah petugas BPBD langsung mengevakuasi pohon tumbang yang menutupi jalan raya menyebabkan kemacetan hingga 1 jam. 1 pohon tumbang menimpa 1 unit mobil. Kira-kira mobil sekitar 15 juta.
Petugas BPBD menghimbau agar warga tidak memarkirkan kendaraannya di bawah pohon mengingat cuaca yang tidak menentu serta curah hujan yang tinggi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan.